Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat sering dibahas oleh remaja putri akhir-akhir ini, yaitu PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat sering dibahas oleh remaja putri akhir-akhir ini, yaitu PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Apa itu PCOS? PCOS adalah kondisi di mana ovarium atau indung telur mempunyai banyak benjolan-benjolan kecil berisi air yang disebut dengan folikel, sehingga mengganggu dalam proses pembentukan sel telur, sehingga mengganggu dalam berbagai macam proses kehidupan. Apa penyebab dari PCOS ini? Penyebab PCOS ini yang pastinya belum diketahui, tapi biasanya dihubungkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Biasanya yang pertama itu ada kondisi kenaikan kadar insulin. Orang yang terbiasa kadar insulin tinggi di dalam darah itu biasanya cenderung mengalami pembentukan folikel-folikel di ovariumnya. Kemudian ada keadaan inflamasi yang berlangsung terus-menerus di ovarium dalam derajat yang ringan, sehingga inflamasi ini memicu untuk terjadinya pembentukan folikel-folikel. Selanjutnya adalah faktor keturunan, di mana apabila ada riwayat keluarga mengalami PCOS, maka akan ada kemungkinan anggota keluarga yang lain juga terkena. Selanjutnya adalah peningkatan kadar androgen alami dalam tubuh perempuan, di mana androgen itu normalnya adalah merupakan hormon pada laki-laki. Gejala-gejala yang muncul pada PCOS ini, yang pertama adalah gangguan pada siklus menstruasi, di mana biasanya perempuan akan mengalami siklus menstruasi kurang dari 9 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan peningkatan hormon androgen. Biasanya muncul jerawat yang berlebihan, kemudian muncul kumis, jenggot pada perempuan, bahkan bulu-bulu di tangan dan kaki yang semakin banyak. Biasanya kalau sudah ada gangguan seperti ini, kita dianjurkan untuk menemui dokter. Apa yang akan dilakukan pada saat kita ke dokter? Yang pertama adalah anamnesa. Dokter akan menanyakan riwayat siklus menstruasi kita, apakah ada gangguan selama ini atau tidak. Yang kedua, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, akan melihat apakah ada tonjolan di daerah ovarium kanan ataupun kiri. Selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi ini adalah alat yang dapat mendeteksi adanya PCOS ini secara pasti. Apabila sudah terdeteksi kita menderita PCOS, yang dilakukan selanjutnya adalah treatment untuk PCOS ini bergantung kepada keluhan awal kita datang ke dokter tersebut. Yang pertama biasanya untuk infertility atau gangguan kesuburan, itu biasanya diterapi dengan memberikan pil KB kombinasi ataupun dengan progestin terapi. Sementara kalau sama sekali tidak ada ovulasi, itu nanti obatnya akan berbeda lagi. Apabila ada gangguan dengan masalah peningkatan hormon androgen atau muncul gejala seperti fisik kita berubah menjadi seperti ke arah kelaki-lakian, itu juga akan diberikan obat-obat hormonal seperti pil KB dan sebagainya. Jadi apabila ada gangguan menstruasi menstruasi yang tidak teratur, baik dari frekuensi ataupun jumlah dalam 1 tahun, kemudian dalam jangka waktunya, kemudian muncul tanda-tanda mengarah ke laki-laki, timbul kumis, jenggot atau sebagainya, jerawat berlebih yang sebelumnya tidak ada, kemudian berat badan kita berlebih, itu sebaiknya kita memeriksakan diri. Apa yang bisa kita lakukan selama
kita belum mendapat terapi atau menjalani terapi, kita bisa mengontrol berat badan kita, karena biasanya PCOS ini sangat dikaitkan dengan peningkatan berat badan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menurunkan berat badan kita dengan memakan makanan yang rendah kalori. Kemudian selalu kontrol kadar gula darah kita, karena PCOS ini juga dihubungkan dengan peningkatan gula darah, kemudian juga peningkatan lemak-lemak di dalam darah seperti trigliserida dan kolesterol. Kemudian kita harus bergaya hidup aktif. Jadi kalau kita bergaya hidup aktif, biasanya penyakit ini sedikit membaik. Kemudian hindarilah stres dan biasakan gaya hidup sehat. Demikianlah, semoga informasi ini membantu. Kenali diri kita sedini mungkin agar kelainan-kelainan yang didapatkan pada tubuh kita tidak ditemukan atau tidak terdeteksi dalam stadium atau tahapan yang sudah lanjut sehingga akan menyulitkan untuk terapinya. Demikianlah video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.